alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen yaitu Bapak Azwar Anas selaku dosen kebijakan pendidikan yang semoga digampangkan dalam segala urusannya, dan teman-teman sekalian yang semoga pula digampangkan dalam urusannya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan. Nama saya Davana Rosifah, dari samping saya Siti Nurul Mukaromah, dan saya akan menjelaskan materi 1 dan 2, dan rekan saya akan menjelaskan materi 3 dan 4. Materi yang pertama tentang definisi inovasi pendidikan, yang kedua urgensi informasi dalam pendidikan, yang ketiga prinsip dan kriteria inovasi dalam pendidikan, yang keempat proses inovasi dalam pendidikan. Materi yang pertama definisi inovasi dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Inovasi pendidikan, inovasi secara proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang dan organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Inovasi pendidikan di sini dijelaskan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan individu atau seseorang atau terhadap organisasi, lembaga organisasi. Nah, jadi inovasi itu kayak rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi lain, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi tersebut. Materi selanjutnya, proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan, di antara lain yang pertamanya invention, yaitu penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Jadi invention itu atau penemuan di sini dalam inovasi yaitu penemuan yang biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada, gitu, dari yang dulu. Terus development yaitu pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Terus diffusion, penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi berbeda. Yang terakhir adoption, yaitu penerapan. Definisi proses pembaharuan dan divisi dalam butir-butir berikut, yaitu penerimaan lebih batas waktunya dari beberapa item yang spesifik, idea atau praktek atau kebiasaan oleh individu atau grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya yang berkaitan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Materi yang kedua yaitu urgensi inovasi dalam pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, urgensi merupakan keharusan yang mendesak. Singkatnya, urgensi sebagai suatu hal yang sangat penting. Urgensi merupakan suatu istilah yang mungkin sudah tidak asing bagi sebagian orang. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yaitu urgent, yang berarti kepentingan mendesak atau sesuatu kepentingan yang bersifat mendesak dan harus segera dilakukan. Nih, di dalam Kamus Bahasa Inggris, urgensi itu nama lainnya adalah urgent. Urgent itu adalah kebiasaan, kepentingan yang mendesak atau kegiatan yang mendesak gitu ya, atau sesuatu yang kepentingan yang bersifat mendesak dan harus
dilakukan. Dan materi ketiga dan keempat akan dibawakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan kriteria dalam inovasi pendidikan. Terdapat prinsip-prinsip inovasi yang dimulai dari hal-hal kecil, sistematis dan efektif. Inovasi yang terarah dan sistematis akan menjadikan inovasi lebih tertata dengan baik dan tidak pula rancu dengan mempertimbangkan ide-ide inovasi. Sistematis dan terarah telah menjadikan kurikulum Indonesia berubah-ubah dalam waktu sesuai kondisi dan perubahan yang ada. Lalu prinsip yang lain, inovasi haruslah efektif, sederhana, dan terfokus. Mengembangkan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi akan menguntungkan bagi penerimanya. Dua, ada kompatibel. Yang disebut compatibility ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, values, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Jadi misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang menggunakan alat tersebut, maka tentu saja penyebar inovasi makin terhambat. Yang ketiga ada kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Tuh. Terus yang keempat ada reliabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya sesuatu inovasi oleh penerima. Tuh, kayak misalnya penyebarluasan penggunaan bibit unggul, padi, bogo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakatnya itu dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Nah, yang kelima ada observability, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Jadi misalnya penyebarluasan penggunaan bibit itu petani itu dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut. Gitu. Tahap permulaan yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Yang ketiga ada langkah pengambilan kesimpulan. Tahap kedua itu yang pertama ada langkah awal mencoba menerapkan sebagai inovasi. Yang kedua ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jadi tahap-tahap ini kita itu harus mencoba, gitu ya, harus mencoba tahap ke-1 dan tahap kedua, gitu. Jadi kesimpulannya adalah inovasi secara proses pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Jadi kata proses itu mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat itu tentunya terjadi perubahan, gitu. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.